Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 Dasar Rekayasa Perangkat Lunak kelas A akan mempresentasikan mengenai Unified Modeling Language atau yang disingkat UML. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Misha Olivia dengan NIM D1041231016. Nama saya Cecilia Ivon Gunawan dengan NIM D1041231056. Perkenalkan, nama saya Mia Aurelia dengan NIM D1041231036. Perkenalkan, nama saya Raditya Hendra Putranto dengan NIM D1041231009. Saya Mutia Nuraini Astari dengan NIM D1041231019. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi perancangan dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Lalu yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang terakhir, yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. UML dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama structure diagram yang terdiri dari class diagram, object diagram, component diagram, deployment diagram, composite structure diagram, package diagram, dan profile diagram. Lalu UML dibagi lagi menjadi behavior diagram yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, state machine diagram, dan interaction diagram. Interaction diagram ini terbagi lagi menjadi communication diagram, interaction overview diagram, dan sequence diagram, dan timing diagram, yang dimana selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Baik, yang pertama ada struktur diagram. Diagram ini menggambarkan komponen-komponen yang membentuk suatu sistem dan hubungan antar komponen tersebut. Diagram ini menunjukkan aspek statis suatu sistem. Struktur diagram dalam UML terdiri atas 7 diagram. Yang pertama kelas diagram, yang kedua objek diagram, ketiga komponen diagram, keempat deployment diagram, kelima composite structure diagram, keenam package diagram, dan ketujuh profile diagram. Berikut merupakan penjelasan dari diagram pada structure diagram. Baik, yang pertama ada kelas diagram. Diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan struktur dari suatu sistem dengan jelas. Kelas diagram terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen atas atau kelas, yang berisi nama-nama kelas. Kemudian yang kedua, komponen tengah, atribut, berisi variabel dari kelas beserta tipe datanya. Kemudian yang ketiga, komponen bawah, operasi atau metode, berisi fungsi dari kelas. Fungsi dari kelas diagram yang pertama meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum dan skema dari suatu program. Kemudian yang kedua, memberikan gambar mengenai sistem serta relasi-relasi yang tergantung di dalamnya. Kemudian yang ketiga, untuk analisis bisnis dan membuat model sistem dari sisi bisnis. Berikut merupakan contoh diagram untuk aktivitas mengakses buku di perpustakaan. Jadi terdapat murid ataupun perpustakawan sebagai user yang memiliki hubungan untuk mengakses buku. Dan user memiliki fungsi masing-masing,
seperti murid dapat meminjam buku, sedangkan perpustakawan dapat menambahkan stok buku. Dalam komponen tengah dan bawah, terdapat tanda plus yang berarti public. Dapat diakses operasi-operasi di luar kelas. Dan tanda minus yang berarti private. Hanya dapat diakses operasi-operasi di kelas. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah objek diagram. Objek diagram kadang-kadang disebut sebagai diagram instan, sangat mirip dengan kelas diagram. Seperti halnya kelas diagram ini juga menunjukkan hubungan antar objek, tetapi menggunakan contoh dunia nyata. Objek diagram menunjukkan seperti apa sebuah sistem pada waktu tertentu, karena ada data yang tersedia dalam objek diagram. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antar objek. Objek diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan dan mempresentasikan objek dan hubungan antar objek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat-manfaat dari objek diagram. Yang pertama adalah objek diagram berguna untuk menjelaskan bagian yang lebih kecil dari sistem kita. Ketika kelas diagram sistem kita sangat kompleks dan juga terkadang memodelkan hubungan rekursif dalam diagram. Yang kedua, diagram ini sangat berharga untuk pengujian integrasi. Memungkinkan penguji untuk mengevaluasi bagaimana objek yang berbeda berkolaborasi dan bertukar informasi. Hal ini memastikan bahwa komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem bekerja dengan mulus. Yang ketiga, pengembang dapat menggunakan objek diagram untuk memvalidasi bahwa kode yang sebenarnya selaras dengan hubungan dan interaksi yang ditentukan dalam desain. Hal ini membantu menjaga konsistensi antara desain dan implementasi. Yang selanjutnya, diagram objek berguna untuk mengilustrasikan dan mendokumentasikan skenario atau kasus penggunaan tertentu, memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana objek berperilaku dalam situasi yang berbeda. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan objek diagram dan kelas diagram. Kelas diagram adalah arsitektur perangkat lunak singkat dari sebuah sistem. Tujuan utama diagram ini adalah untuk memodelkan objek dan fungsi dalam sebuah sistem. Selain itu, diagram ini dapat berisi antarmuka, paket, hubungan, serta contoh termasuk objek dan tautan. Lalu diagram objek di sisi lain secara khusus dirancang untuk menampilkan contoh tertentu dari diagram kelas pada suatu titik waktu. Terutama penggunaan diagram ini adalah untuk menunjukkan contoh struktur data. Tidak seperti kelas diagram ini terbatas untuk menunjukkan nilai data objek dan bagaimana mereka berinteraksi. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kelas diagram memberikan gambaran statis dari sebuah sistem. Sedangkan objek diagram UML memodelkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain di beberapa titik. Selain itu, diagram ini memberikan gambaran perubahan selama runtime sistem yang tidak disertakan diagram kelas dalam tampilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen-elemen dari objek diagram. Yang pertama adalah objek name. Seperti objek apapun dalam diagram UML, persegi panjang biasanya mewakili objek. Persegi panjang hadir dengan dua baris di mana nama objek terletak di baris atas simbol. Lalu yang kedua, attributes. Dalam konteks UML, atribut adalah data dalam sebuah kelas dengan nilai yang ditetapkan untuk mereka. Atribut memiliki kompartemen terpisah yang berada di baris bawah simbol persegi panjang. Lalu yang ketiga, links. Tujuan dari link dalam diagram objek UML adalah untuk menunjukkan hubungan objek satu sama lain. Baik, terakhir saya akan menjelaskan contoh dari objek diagram. Pada gambar di samping, diagram ini secara khusus menunjukkan proses contoh pembelian pada waktu tertentu dalam sebuah sistem. Terdapat beberapa objek seperti customer, order, normal order, dan special order. Customer berhubungan dengan objek order yang berhubungan dengan objek normal order dan special order. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen diagram. Komponen diagram yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan struktural dari komponen-komponen pada suatu sistem. Setiap komponen bertanggung jawab untuk satu tujuan yang jelas dalam sistem tersebut. Komponen diagram sering digunakan ketika bekerja dengan sistem yang kompleks dengan komponen yang banyak. Manfaat dari komponen diagram yaitu yang pertama, membayangkan struktur fisik sistem. Komponen diagram dapat memvisualisasikan komponen-komponen pada sistem dan bagaimana komponen-komponen sistem berhubungan satu sama lain secara fisik.
Yang kedua, menekankan perilaku layanan yang terkait dengan interface. Komponen diagram menyoroti perilaku layanan komponen yang terkait dengan interface. Ini membantu dalam memahami bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi dengan sistem secara keseluruhan dan bagaimana mereka menyediakan layanan kepada komponen lainnya. Kemudian ada simbol pada komponen diagram. Yang pertama yaitu komponen. Terdapat 3 cara untuk menggambarkan simbol ini. Yang pertama yaitu persegi panjang dengan komponen stereotype. Yang kedua yaitu persegi panjang dengan komponen icon. Yang ketiga yaitu persegi panjang dengan komponen stereotype dan atau komponen icon. Pada UML, persegi panjang tanpa pengelompokan stereotype dianggap sebagai kelas elemen, sehingga diperlukan komponen stereotype untuk menandai bahwa persegi panjang tersebut adalah komponen. Yang kedua yaitu interface. Interface pada komponen diagram menunjukkan bagaimana komponen-komponen tersebut berhubungan satu sama lain. Terdapat 2 jenis interface yaitu provided interface yang disimbolkan dengan lingkaran di ujungnya dan required interface yang disimbolkan dengan setengah lingkaran di ujungnya. Sesuai dengan namanya, provided interface menyediakan apa yang dibutuhkan oleh required interface. Kemudian simbol yang ketiga yaitu port. Port disimbolkan dengan persegi kecil di ujung interface. Digunakan ketika suatu komponen mendelegasikan interface ke kelas internal. Selanjutnya ada contoh dari komponen diagram. Di sini dapat dilihat ada komponen port, provided interface, dan required interface. Yang pertama, data akun dan inspection ID pada sebelah kanan, lanjut ke komponen melalui port di sebelah kanan. Kemudian diubah menjadi format yang dapat berhubungan dengan komponen internal. Data tersebut merupakan required interface. Nah, kemudian data tersebut melewati beberapa komponen lainnya melalui berbagai proses, sampai pada akhirnya menghasilkan output di sebelah kiri yang disebut dengan provided interface. Pada bagian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai diagram deployment atau deployment diagram. Diagram ini memberikan suatu deskripsi atau gambaran dari sebuah arsitektur fisik dari sebuah keras dan juga bagian-bagian lainnya dari sistem. Sehingga jika membahas tentang diagram use case, itu lebih tentang apa yang dilakukan oleh pengguna dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sistem secara konseptual. Sedangkan deployment diagram ini lebih tentang di mana semua komponen tersebut berada secara fisik dan bagaimana mereka terhubung satu sama lainnya. Nah, manfaat yang bisa dirasakan dari penggunaan deployment diagram ini yaitu dapat memberikan pandangan dan juga gambaran bagaimana komponen perangkat lunak dan juga perangkat keras ini disusun dan juga berinteraksi. Nah, ada pula contoh yang diambil yaitu mobile banking Android. Nah, jadi pada diagram mobile banking ini terdapat node yang mewakili hardware dari sistemnya. Nah, pada contoh ini itu mewakili perangkat Android dari klien dan di sisi lain itu ada komponen yang mewakili software. Nah, pada contoh ini yang mewakili aplikasi perbankannya yang diinstal pada perangkat klien tersebut. Nah, pertama-tama itu pada diagram itu menjelaskan bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan server bank melalui web. Selanjutnya, interaksi ini melibatkan pengguna yang mengakses aplikasi perbankan tersebut di Android mereka, yang kemudian berkomunikasi dengan server aplikasi melalui web untuk melakukan berbagai macam aktivitas, seperti memeriksa saldo, atau mungkin mentransfer dana dari rekening satu ke rekening lainnya. Nah, interaksi tersebut akan tertuju pada sebuah database yang berisikan detail dari akun klien atau detail lain tentang customer-nya. Sekian. Selanjutnya adalah Composite Structure Diagram. Diagram ini menunjukkan struktur internal pengklasifikasian serta hubungan yang terjadi antara satu dengan bagian yang lainnya dengan tugas yang berbeda-beda. Diagram ini dianggap mirip dengan kelas diagram. Tapi ada bedanya, yaitu diagram ini lebih menjelaskan kepada struktur internal dari beberapa kelas secara lebih rinci dan hubungan yang terjadi di antara mereka.
Nah, tentunya diagram ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada konektor yang biasanya digambarkan sebagai satu garis panjang lurus. Ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan part satu dengan part yang lainnya. Lalu yang kedua ada port yang biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran. Ini berfungsi sebagai titik akses untuk berinteraksi dengan komponen lainnya. Lalu yang ketiga ada kelas, di mana ini digambarkan sebagai satu persegi panjang ataupun persegi yang besar yang di dalamnya terdapat persegi atau persegi panjang yang kecil. Nah, persegi panjang atau persegi yang kecil itu dinamakan part. Nah, pada contoh diagram ini kita bisa menjadi tahu komponen-komponennya itu berada di mana saja. Dan pada contoh ini komponen portnya itu adalah lingkaran yang oranye dari sistem booking, kelasnya itu kotak yang warna kuning yang besar, dan partnya itu kotak yang berwarna hijau, sedangkan garis-garis itu disebut konektor. Nah, pada contoh diagramnya, ini kami mengambil sebuah sistem dari penyewaan kendaraan, di mana user ataupun aktor akan melakukan pembokingan melalui sistem yang telah disediakan. Nah, pada sistem ini terdapat 3 kelas, di mana ada info-info tentang rentalnya, info tentang kendaraannya, dan juga user administration. Pada saat setelah pembokingan, sistem akan memberikan info kontrak terkait perentalan seperti damage ataupun returns. Setelah itu, kelas ini akan berinteraksi dengan kelas berikutnya, yaitu manajemen kendaraan, di mana ini berisikan tentang informasi-informasi tentang kendaraan tersebut. Lalu kelas yang pertama tadi akan melakukan interaksi kepada kelas yang ketiga, yaitu user administration, di mana ini berisikan tentang customer dan address customer. Kemudian yang selanjutnya yaitu package diagram. Package diagram adalah salah satu jenis struktural diagram yang menampilkan penyusunan dan organisasi dari package dan elemen-elemennya. Diagram ini dapat menunjukkan struktur dan hubungan antar subsistem atau modul. Package diagram dapat digunakan untuk menyederhanakan kelas diagram yang kompleks dengan cara mengelompokkan kelas atau elemen-elemen UML yang berkaitan ke dalam suatu package. Manfaat package diagram yaitu yang pertama menyediakan representasi visual dari arsitektur sistem yang menunjukkan bagaimana setiap elemen pada sistem diatur dan berhubungan satu sama lain. Yang kedua yaitu package diagram merepresentasikan suatu sistem dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada komponen dari package diagram. Yang pertama yaitu package. Package adalah sebuah kontainer untuk mengatur elemen-elemen diagram yang berbeda seperti kelas, interface, dan lain sebagainya. Komponen ini disimbolkan seperti icon folder dengan nama. Kemudian yang kedua yaitu namespace. Namespace merepresentasikan nama suatu package pada diagram. Biasanya nama ini terletak di bagian atas package. Yang ketiga yaitu dependency. Dependency menunjukkan bahwa terdapat elemen atau package yang bergantung pada elemen atau package lainnya. Artinya perubahan pada suatu package akan mengakibatkan perubahan pada package lain yang bergantung padanya. Komponen ini disimbolkan dengan garis putus-putus. Kemudian hubungan dari package. Yang pertama yaitu merge. Merge digunakan untuk merepresentasikan bahwa isi dari suatu package dapat digabung dengan isi dari package lain. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat elemen yang sama di antara kedua package tersebut. Hubungan yang kedua yaitu import. Import digunakan untuk merepresentasikan bahwa suatu package mengimport package lainnya untuk digunakan. Namespace dari package sumber akan mendapat akses ke package target. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu akses. Akses digunakan untuk merepresentasikan bahwa suatu package dapat mengakses isi dari package lainnya tanpa perlu mengimpor package tersebut. Kemudian selanjutnya ada contoh dari package diagram. Di sini terdapat beberapa package, yaitu web shopping, mobile shopping, phone shopping, mail shopping, payment, shopping cart, customer, dan inventory. Dari keempat package yang ada di atas, ada beberapa hubungan yang dapat dilihat di sana. Yang pertama yaitu hubungan merge yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna biru. Di sana web shopping, mobile shopping, phone shopping, dan mail shopping dapat di-merge ke dalam satu hal yaitu shopping cart. Kemudian shopping cart itu mengimport data dari inventory. Nah, selanjutnya keempat package yang ada di atas itu juga dapat berhubungan dengan payment. Payment akan mengimport data dari customer. Kemudian payment dapat mengakses dari shopping cart, sehingga dapat terjadi transaksi pembayaran. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai profile diagram.
Jadi profile diagram ini digunakan untuk memperluas meta model dari UML standar untuk menentukan stereotype custom, tag values, dan juga constraints. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan UML dengan domain atau aplikasi mereka secara spesifik, lalu menjadikannya alat pemodelan yang lebih serbaguna dan mudah untuk beradaptasi. Ada pula manfaat dari penggunaan profile diagram ini yang dapat dirasakan ketika seseorang perlu membuat model yang mengcapture konsep khusus dari sebuah domain. Karena hal ini memungkinkan pembuatnya itu menentukan elemen dan hubungan baru yang tidak tersedia di UML standar. Nah, ada pula elemen-elemennya berdasarkan contoh yang kita pakai. Yang pertama ini ada meta class. Meta class ini berfungsi sebagai template untuk elemen-elemen di dalam UML seperti kelas, asosiasi, dan juga atribut. Dan pengguna atau pembuat kemudian dapat menyesuaikan meta class ini untuk membuat sebuah stereotype. Nah, apa itu stereotype? Jadi, stereotype itu adalah sebuah ekstensi custom dari meta class. Nah, hal ini memungkinkan pembuatnya untuk mendefinisikan jenis elemen UML baru dengan menambahkan atribut dan constraints tertentu. Biasanya stereotype ini ditandai dengan tanda kutip sudut atau guillemets. Nah, selanjutnya ada constraints atau cons. Constraints ini berfungsi sebagai atau elemen yang memungkinkan pembuatnya untuk menentukan aturan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen yang sesuai. Misalnya pada contoh ini ada tulisan di mana the EGB jar file must contain the deployment descriptor with the name meta INF. Nah, begitu. Lalu yang terakhir itu ada tag values. Kalau di contoh ini sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi tag values itu digunakan untuk melampirkan tambahan pada elemen-elemen UML. Ketika pembuat itu mendefinisikan sebuah stereotype, pembuat ini dapat menentukan tag values yang terkait dengannya. Misalnya, tanda kutip 2, name, atau age. Begitu. Baiklah, pada bagian yang kedua kita akan membahas mengenai behavior diagram. Behavior diagram ini mewakili apa yang terjadi dalam suatu sistem, lalu menunjukkan bagaimana semua komponen itu berinteraksi satu sama lainnya, baik dengan sistem atau dengan pengguna lain. Nah, behavior diagram ini dalam UML terdiri atas 3. Yang pertama itu ada use case, ada activity diagram, lalu ada state machine diagram. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bagian use case diagram. Nah, jadi use case diagram ini ialah sebuah diagram yang menggambarkan suatu persyaratan fungsional dari sebuah software. Nah, secara umum diagram use case ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. Lalu ada pula komponen-komponen diagram use case yang terdiri dari 3, yaitu aktor, use case, relasi juga. Nah, jadi komponen ini kan yang pertama itu ada aktor. Jadi aktor ini adalah peran yang dimainkan oleh objek di luar sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, yang kedua itu use case, yaitu merupakan sebuah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh sistem dan dapat diamati. Biasanya ini berlaku pada satu atau lebih aktor atau bisa dibilang stakeholder dari sistemnya. Nah, yang terakhir itu relasi. Relasi ini adalah hubungan antara aktor, antar use case, atau mungkin antar aktor dan juga antar use case. Nah, begitu. Jadi, diagram ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari sistemnya. Serta, diagram ini juga sangat membantu penggunanya untuk memahami interaksi antar mereka dengan para pengguna dengan sistemnya. Nah, ada pula contohnya yaitu contoh diagram use case tentang payment. Jadi ada aktornya yaitu customer, time, dan juga tax authority. Lalu ada pula use case. Use case itu yang berbentuk oval.
Ada search for item, di mana customer bisa melakukan search for item, bisa place order. Lalu untuk use case-nya itu yang tanda panahnya. Nah, sekian dari contohnya. Next, activity diagram. Diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan alur kerja atau urutan aktivitas dari awal hingga akhir dalam sistem perangkat lunak atau proses bisnis. Diagram ini mendefinisikan berbagai jalur keputusan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Di dalamnya terdapat komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan lewat tanda panah untuk mengarah ke urutan aktivitas selanjutnya. Kemudian ada fungsi activity diagram. Yang pertama menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses dan mempermudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, untuk menggambarkan proses bisnis atau alur kerja antara pengguna dan sistem. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kenapa harus terjadi. Berikut merupakan contoh activity diagram untuk aktivitas pemesanan obat. Yang pertama, admin melakukan login ke sistem. Sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan oleh admin. Kemudian jika kedua informasi ini benar, admin akan masuk ke menu utama. Jika kedua informasi yang dimasukkan salah, admin akan kembali ke halaman login dan terus looping sampai kedua informasi yang dimasukkan benar. Setelah berhasil masuk, admin memilih input data obat masuk. Berikutnya, sistem akan menyimpan data ke database secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah state machines diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan adanya perubahan maupun transisi keadaan dari status satu ke status yang lainnya terhadap objek yang ada di dalam program. Hal ini terjadi akibat adanya stimulus yang diterima. Nah, diagram ini tentunya memiliki beberapa komponen. Di antaranya pertama ada start. Start itu adalah sebuah titik awal yang menggambarkan awal dari suatu kejadian yang terjadi di dalam diagram. Lalu yang kedua ada state, di mana state ini berbentuk persegi panjang dengan ujung yang agak membulat ataupun melengkung. Biasanya isinya ini adalah kondisi yang sedang dihadapinya saat itu. Lalu yang ketiga ada transition, di mana ini untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara dua state. Lalu yang keempat ada guard, di mana ini merupakan sebuah syarat dari sebuah transisi yang ada. Lalu yang terakhir ada end, yang dimana ini adalah titik akhir ataupun gambaran akhir dari suatu kejadian yang ada di dalam diagram. Lalu pada contoh diagram ini kami mengambil sebuah contoh sistem pengecekan sesuatu. Nah, di sini awalnya sudah benar, yaitu start, yaitu titik awalnya yang berada di atas. Lalu dilanjutkan dengan state yang pertama, yaitu plan. Lalu dilanjutkan dengan transition beserta guardnya untuk mensubmit itu. Jika sudah ready to test, maka transition dan guardnya akan mengarahkan ke state yang ke bawah untuk merunning. Jika tidak, dia akan kembali ke atas kepada state plain. Lalu setelah tes ini dijalankan, maka transition dan guardnya juga akan berjalan. Jika guardnya itu pass, maka state yang dihasilkan akan pass juga, dan jika guardnya itu failed, maka state yang dihasilkan juga failed. Jika state itu pass, berarti ia sudah selesai dan akan menuju ke titik akhir ataupun end. Namun jika state itu masih failed, maka dia akan kembali ke state yang atas untuk ready to retest dengan transition dan guardnya yaitu backspace agar mencapai titik akhir atau end. Nah, selanjutnya ada interaction diagram. Interaction diagram ini sebenarnya masih termasuk ke dalam behavior diagram. Nah, interaction diagram ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah objek tersebut dapat bekerja sama ataupun berinteraksi dalam suatu sistem. Diagram ini juga membantu untuk memvisualisasikan perilaku yang interaktif dalam suatu sistem. Interaction diagram ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada communication diagram, ada interaction overview diagram, dan yang ketiga sequence diagram, dan yang keempat timing diagram.
Selanjutnya ialah communication diagram. Communication diagram ini berguna untuk menunjukkan pengorganisasian hubungan yang saling terkait pada objek. Communication diagram ini juga dikatakan mirip dengan sequence diagram. Nah, bedanya yaitu communication diagram ini lebih berfokus pada peran dari setiap objek dibandingkan berfokus pada waktu dalam menyampaikan pesan. Diagram ini juga mengacu pada aliran pesan dalam sebuah sistem, yang dimana artinya diagram ini dapat menunjukkan bagaimana sebuah sistem tersebut dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Aliran pesan tersebut juga diberikan angka yang dimulai dari 1.0 dan seterusnya. Hal ini membuat diagram ini jadi lebih mudah dibaca karena terdapat panduan nomor urut yang diberikan dalam pesan tersebut. Nah, tentunya communication diagram juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada persegi panjang, di mana simbol ini digunakan untuk mewakili suatu objek di dalam aplikasi. Yang dimana artinya objek-objek inilah yang akan melakukan interaksi dalam menjalankan perintah dan menjaga suatu fungsi dari aplikasi tersebut di dalam sistem. Lalu yang kedua ada garis, di mana fungsinya untuk mengarahkan aliran pesan di dalam sistem dan menunjukkan adanya hubungan antara objek di dalam sistem. Lalu yang ketiga ada panah, yang mana ini menunjukkan arah dari aliran pesan tersebut. Lalu yang keempat ada angka, di mana angka-angka ini akan mewakili urutan dalam pengiriman pesan. Baik, selanjutnya adalah contoh diagram dari communication diagram. Di sini kita mengambil sebuah sistem online bookshop, di mana kita pertamanya memiliki tujuan pertama yaitu menemukan buku. Nah, setelah menemukan tujuan yang pertama, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu 1.1 dengan mencari buku tersebut di inventory. Setelah ketemu buku yang menarik, kita akan mendatangi buku tersebut dengan tahap 1.2. Setelah itu, kita akan memutuskan untuk membelinya dan akan dilanjutkan dengan tahap 1.3 dengan memasukkan buku tersebut ke shopping cart. Setelah itu, kita memiliki tujuan yang kedua yaitu check out. Untuk menjalankan tahap ini kita harus melakukan tahap yang berikutnya yaitu 2.1, yaitu mengambil bukunya dari shopping cart lalu melanjutkan ke 2.2. Karena shopping cart-nya itu tidak kosong, maka kita melakukan pemesanan buku ataupun pembayaran buku tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah interaction overview diagram. Sebuah interaction overview diagram memodelkan sebuah aksi yang berurutan dan membantu menyederhanakan interaksi yang kompleks menjadi kejadian yang lebih sederhana. Interaction overview adalah salah satu diagram yang paling kompleks karena merupakan salah satu bentuk visualisasi kerjasama antara activity diagram dengan sequence diagram. Interaction overview diagram dapat dianggap sebagai activity diagram di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram, atau bisa juga disebut sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Interaction overview diagram adalah behavioral diagram karena menampilkan aliran dan interaksi yang terjadi dalam sebuah sistem. Interaction overview diagram menggunakan elemen-elemennya untuk menampilkan bagaimana proses akan mengalir dalam sistem. Hal ini dapat dicapai melalui elemen-elemen uniknya, yaitu interaction node dan interaction use node. Elemen-elemen ini membedakan interaction overview diagram dari diagram lainnya, seperti activity diagram dan sequence diagram. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari interaction overview diagram. Diagram ini menunjukkan interaksi secara berurutan dengan interaction overview diagram. Kita dapat memvisualisasikan aktivitas di dalam sistem sesuai dengan urutannya. Hal ini memungkinkan kita untuk memeriksa dan menguji aliran kontrol untuk menemukan setiap hambatan. Yang kedua, dapat membantu kita menemukan interaksi alternatif. Dalam beberapa kasus, kita mungkin menemukan bahwa sebuah interaksi mengarah ke jalan buntu atau perulangan. Interaction overview diagram akan membantu kita menemukan interaksi dan menemukan alternatif. Lalu yang ketiga, diagram ini menyederhanakan visualisasi sistem yang kompleks. Ketika sebuah sistem membutuhkan banyak keputusan jika maka lalu, mungkin akan sulit untuk memvisualisasikannya. Namun, jenis diagram ini menggunakan node yang sederhana dan familiar, menciptakan bagan yang efektif. Selanjutnya,
Diagram ini dapat menggunakan diagram lain sebagai interaksi. Salah satu manfaat terbesar dari interaction overview diagram adalah kita dapat menempatkan diagram lain di dalam node interaksi. Hal ini memungkinkan kita untuk bekerja di berbagai level yang memberikan kita kontrol lebih ketat atas proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen-elemen dari interaction overview diagram. Interaction overview diagram memiliki notasi yang sama dengan activity diagram, ditambah dengan dua elemen baru. Elemen pertama adalah initial and final nodes. Setiap diagram tinjauan interaksi memiliki initial node dan end node. Initial node adalah lingkaran hitam dan menunjukkan langkah pertama dari proses. Lalu end node adalah lingkaran hitam dalam lingkaran transparan dan menunjukkan langkah terakhir dari sistem. Yang kedua, decision and merge nodes. Elemen penting lainnya dari interaction overview diagram adalah decision nodes. Elemen ini memiliki bentuk berlian dan dapat ditempatkan setiap kali keputusan terjadi dalam kerangka kerja sistem. Node ini memiliki satu input dan dua, atau terkadang lebih, output alternatif. Selain itu, node yang sama dapat digunakan sebagai elemen penggabungan yang menerima beberapa input dan memiliki satu output. Yang ketiga, control flow and fork and join nodes. Beberapa elemen lain yang akan kita temukan dalam jenis diagram ini adalah control flow, fork, and join nodes. Simbol control flow adalah panah yang menunjuk dari satu interaksi ke interaksi berikutnya. Di sisi lain, fork dan join node berisi beberapa panah yang membagi atau menggabungkan aktivitas. Yang keempat, interaction nodes. Ini adalah yang pertama dari dua elemen unik yang diperkenalkan dalam interaction overview diagram. Node interaksi secara langsung menampilkan konten diagram interaksi lain dalam bentuk persegi panjang. Lalu yang kelima, interaction use nodes. Elemen unik lainnya dari interaction overview diagram disebut sebagai interaction use node. Elemen ini terdiri dari bentuk persegi panjang yang diberi label ref. Pada kenyataannya, ini merujuk pada diagram interaksi lain. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh dari interaction overview diagram, yaitu student admission. Pada contoh ini, mengilustrasikan proses penerimaan mahasiswa yang telah diterima di sebuah universitas. Pada awalnya, siswa diharuskan untuk menerima atau menolak tawaran penerimaan. Setelah diterima, siswa harus melanjutkan untuk mendaftar ke kelas dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan tempat tinggal. Setelah langkah ini selesai, siswa kemudian diminta untuk melakukan pembayaran ke bagian pendaftaran. Kegagalan untuk menyerahkan pembayaran tepat waktu akan mengakibatkan siswa dikeluarkan oleh petugas pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan interaksi antar objek-objek pada sebuah sistem sesuai dengan urutan waktu terjadinya interaksi-interaksi tersebut. Tujuan utama dari pembuatan sequence diagram adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan, menggambarkan alur kerja dari suatu sistem, serta dapat menggambarkan aliran data dengan lebih detail, termasuk data atau pesan yang diterima atau dikirimkan. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk memperjelas interaksi antar objek dalam perintah yang urut dan mendefinisikan urutan kejadian sesuai dengan hasil output yang diinginkan. Diagram ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan urutan waktu pesan-pesan yang terjadi, dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek pada sistem. Pesan pertama pada sequence diagram biasanya berada di kiri atas diagram. Komponen-komponen dari sequence diagram yaitu yang pertama lifeline. Lifeline merepresentasikan sebuah objek individu pada sequence diagram. Lifeline digambarkan berbentuk persegi panjang dengan nama objek di tengahnya dan garis putus-putus di bawahnya. Yang kedua yaitu message atau pesan, yang digambarkan dengan bentuk panah. Terdapat beberapa jenis message yaitu sebagai berikut. Yang pertama, synchronous message adalah message yang harus ditunggu responsnya baru bisa melakukan proses selanjutnya. Message ini ditandai dengan bentuk panah solid arrowhead. Yang kedua, asynchronous message adalah message yang tidak perlu menunggu suatu respons dan bisa langsung melakukan proses selanjutnya, ditandai dengan bentuk panah line arrowhead. Yang ketiga yaitu return message adalah message yang menampilkan hasil dari message yang dikirim sebelumnya.
ditandai dengan bentuk panah garis putus-putus. Kemudian komponen yang ketiga yaitu activation box yang digambarkan dengan bentuk persegi panjang yang merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation box-nya juga akan menjadi lebih panjang. Kemudian yang keempat yaitu alternatif. Alternatif digunakan untuk menunjukkan pilihan di antara dua atau lebih message atau if else. Komponen ini digambarkan dengan sebuah bentuk persegi panjang yang ditandai dengan tulisan alternatif atau ALT di bagian kiri atasnya. Kemudian di sini ada satu contoh sequence diagram tentang ATM. Yang pertama dapat dilihat di kiri atas terdapat aktor atau user. Yang pertama dilakukan yaitu memasukkan kartu ke mesin ATM. Kemudian kartu tersebut akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, ada sebuah kotak alternatif. Jika kartu tersebut benar, maka akan diminta untuk memasukkan PIN. Namun jika kartu tersebut invalid atau tidak benar, kartu tersebut akan dikeluarkan. Nah, setelah itu yaitu input PIN. Setelah input PIN tersebut akan diverifikasi dan masuk ke kotak alternatif lagi, dimana jika PIN-nya benar akan diminta untuk memasukkan nominal uang. Namun jika PIN-nya salah, kartu tersebut akan dikeluarkan. Setelah memasukkan nominal uang, transaksi akan dimulai dan jika saldo yang dimiliki cukup, transaksi akan berjalan dengan baik. Next, timing diagram. Diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana suatu objek mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam rentang waktu tertentu. Fungsi dari timing diagram yang pertama, mengetahui perubahan apa yang dialami suatu objek selama masa hidupnya. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana objek berinteraksi dan bagaimana keadaan suatu objek mempengaruhi objek lainnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui langkah dalam suatu proses yang memakan banyak waktu sehingga dapat diambil keputusan tertentu oleh pengguna bisnis ataupun developer. Diagram ini terdiri dari grafik atau bentuk gelombang yang menggambarkan keadaan garis hidup pada titik waktu tertentu. Berikut merupakan contoh dari timing diagram, yaitu tahapan kerangka penyakit Alzheimer. Di sini terdapat objek di sebelah kiri, yaitu pasien dengan kondisi tidak ada masalah atau normal, kelupaan yang normal, sampai kegagalan berkembang atau penyakitnya ini sudah parah. Kemudian, garis yang berbentuk seperti tangga ini merupakan garis yang ditandai dengan durasinya yang telah dicantumkan di atasnya. Kemudian ada tanda X di paling bawah, menandakan akhir dari masa hidup seorang pasien karena penyakit yang sudah parah dalam rentang waktu yang ditentukan. Dalam diskusi kita kali ini, kita telah menjelajahi beragam aspek dari Unified Modeling Language dan bagaimana UML ini menjadi alat yang sangat berharga dalam pengembangan perangkat lunak. Dari diagram struktur sampai dengan diagram interaksi, kita telah melihat bagaimana UML ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami, merancang, dan juga memodelkan sistem perangkat lunak. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.